Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan video penjelasan mengenai hambatan dan juga propulsi pada kapal. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Elang Amrul Rizal, ada Salahuddin Hafid dari Satria Paramatika, dan juga Perves Arisya Biovani Rafif. Silakan menonton video kami. Beda, 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 Bang. Beda, Bang. Ya, latar belakang. Dalam dunia transportasi laut, kapal memegang peranan penting sebagai sarana pengangkut manusia maupun barang dalam skala besar. Kinerja kapal saat beroperasi di laut sangat dipengaruhi oleh besarnya hambatan yang bekerja pada lambung kapal dan kemampuan sistem propulsi dalam menghasilkan gaya dorong. Semakin besar hambatan yang dialami kapal, semakin besar pula energi dan bahan bakar yang diperlukan untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Kondisi ini berdampak langsung pada efisiensi operasional serta biaya pengoperasian kapal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis hambatan yang mempengaruhi pergerakan kapal serta teknologi propulsi yang digunakan menjadi sangat penting dalam proses desain kapal. Optimalisasi kedua faktor tersebut dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi konsumsi bahan bakar, serta mendukung pengembangan industri maritim yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu pengertian hambatan. Hambatan kapal atau ship resistance adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerak kapal ketika kapal bergerak di dalam air. Gaya ini muncul akibat interaksi antara lambung kapal dengan air dan udara di sekitarnya. Semakin besar hambatan yang terjadi, semakin besar pula tenaga dan daya dorong yang dibutuhkan untuk membuat kapal melaju pada kecepatan tertentu. Karena itu, dalam desain kapal, hambatan harus dapat dikurangi agar kapal dapat beroperasional dengan lebih efisien dan hemat energi. Pengertian propulsi. Propulsi kapal adalah sistem atau mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan gaya dorong sehingga kapal dapat bergerak mengatasi hambatan yang bekerja padanya. Gaya dorong ini biasanya dihasilkan melalui interaksi antara alat penggerak kapal seperti baling-baling atau propeller, water jet, atau sistem tenaga lainnya dengan medium air. Desain di sistem propulsi yang efisien sangat penting agar kapal dapat mencapai kecepatan yang diinginkan dengan konsumsi energi bahan bakar yang lebih rendah. Selanjutnya ada macam-macam hambatan pada kapal. Yang pertama ada hambatan gesek atau frictional resistance, lalu ada hambatan bentuk atau tekanan, form resistance, lalu ada hambatan gelombang atau wave making resistance, lalu ada hambatan udara, air resistance, lalu ada hambatan tambahan, additional resistance. Yang pertama hambatan gesek. Hambatan gesek berasal dari interaksi langsung antara permukaan lambung kapal dengan air. Ketika kapal bergerak, lapisan air yang menempel di lambung bergerak bersama kapal dan menyebabkan boundary layer atau lapisan batas. Semakin tebal lapisan ini, semakin besar gesekan dan daya dorong yang harus diberikan mesin. Faktor yang mempengaruhi hambatan gesek yang pertama ada kekasaran lambung, seperti kotoran laut atau fouling. Lalu luas permukaan lambung yang terendam air. Dan ada kecepatan kapal. Jadi semakin cepat kapal, maka hambatan gesek meningkat secara signifikan. Lalu yang kedua ada hambatan bentuk atau tekanan. Hambatan ini muncul karena bentuk lambung mengubah aliran air di sekeliling kapal. Jika aliran air tidak mengalir mulus dan terjadi turbulensi di belakang kapal, perbedaan tekanan antara bagian depan dan belakang meningkat, memunculkan gaya hambatan. Pengaruh desain terhadap hambatan ini yaitu seperti kapal dengan lambung yang gendut atau lebar. Jadi hambatannya lebih besar. Lalu dengan contoh pengaruh desain kapal dengan bentuk ramping. Jadi aliran lebih halus dan efisien. Lalu ada hambatan gelombang atau wave making resistance. Saat kapal melaju, energi dari mesin digunakan untuk membangkitkan gelombang di permukaan air. Energi yang hilang menjadi gelombang itu berubah menjadi hambatan. Ciri khas hambatan gelombang yang pertama sangat dominan pada kecepatan menengah sampai tinggi. Lalu terkait erat dengan Froude number, parameter yang menunjukkan hubungan kecepatan dengan panjang kapal. Lalu hambatan meningkat tajam saat kapal mendekati kecepatan hull speed atau kecepatan batas bentuk lambung. Selanjutnya ada hambatan udara atau air resistance.
Hambatan udara bekerja pada bagian kapal yang berada di atas permukaan air. Kapal dengan struktur tinggi seperti kapal penumpang, kapal kontainer, dan kapal perang seringkali memiliki hambatan udara yang signifikan. Faktor yang memperbesar hambatan udara yaitu kondisi cuaca atau angin, lalu tinggi dan bentuk superstructure, lalu kecepatan angin relatif terhadap kapal. Selanjutnya, hambatan tambahan, additional resistance. Hambatan tambahan adalah hambatan yang muncul karena kondisi operasi dan lingkungan yang tidak ideal. Contohnya, hambatan ombak saat cuaca buruk, kapal harus melawan gelombang datang. Lalu, hambatan manuver. Kapal berbelok menyebabkan arus tidak stabil. Terus ada hambatan fouling. Organisme laut menempel pada lambung meningkatkan kekasaran. Lalu, hambatan seret dari baling-baling dan kemudi. Interaksi aliran air di belakang kapal. Jenis hambatan ini paling sulit diprediksi karena sangat bergantung kondisi laut nyata. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam propulsi pada kapal. Yang pertama itu ada sistem propulsi angin, sistem propulsi diesel, sistem propulsi nuklir, sistem propulsi turbin gas, dan yang terakhir itu ada sistem propulsi turbin uap. Sistem propulsi angin. Sistem propulsi angin itu adalah teknologi yang memanfaatkan energi angin melalui perangkat seperti layar atau rotor khusus untuk membantu menggerakkan kapal. Sistem ini merupakan alternatif yang sedang dikembangkan secara insentif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca di industri pelayaran. Sistem propulsi angin sendiri itu juga sebenarnya dari dulu itu ada, kayak misal kapal-kapal yang pakai layar itu terus menggunakan arah angin atau energi angin untuk kapal itu bisa bergerak sendiri. Selanjutnya ada sistem propulsi diesel. Sistem propulsi diesel itu adalah sistem penggerak kapal yang paling umum digunakan dalam industri maritim modern, terutama pada kapal niaga seperti kapal kargo, tanker, kontainer, dan sebagainya. Sistem ini menggunakan mesin diesel atau diesel engine sebagai sumber tenaga utama. Sistem propulsi nuklir. Sistem propulsi nuklir pada kapal adalah sistem penggerak yang menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber panas utama untuk menghasilkan uap air yang kemudian memutar turbin untuk menggerakkan kapal. Sistem ini terutama digunakan pada kapal militer atau kapal induk, kapal selam seperti itu, dan beberapa kapal kayak kapal pemecah es. Sistem propulsi turbin gas. Sistem propulsi turbin gas pada kapal adalah sistem penggerak kapal yang menggunakan turbin gas sebagai sumber tenaga utama untuk menghasilkan dorongan atau thrust atau untuk memutar poros baling-baling propeller. Sistem ini banyak digunakan pada kapal perang, kapal cepat, dan beberapa kapal komersial yang berkecepatan tinggi karena rasio daya terhadap berat tinggi dan responnya itu sangat cepat. Yang ini ada sistem propulsi turbin uap. Sistem propulsi turbin uap adalah sistem penggerak kapal yang menggunakan energi panas dari uap air bertekanan tinggi untuk memutar turbin uap yang kemudian menggerakkan poros baling-baling atau propeller shaft secara langsung atau melalui gearbox. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara hambatan dan propulsi pada kapal. Tentunya hambatan dan juga propulsi itu saling berkaitan. Hambatan dan propulsi kapal memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan kinerja dan efisiensi sebuah kapal. Hambatan merupakan gaya yang menahan pergerakan kapal, sedangkan propulsi adalah sistem yang menghasilkan gaya dorong untuk mengatasi hambatan tersebut. Semakin besar total hambatan yang dialami kapal, semakin besar pula gaya dorong dan daya mesin yang diperlukan agar kapal dapat bergerak pada kecepatan yang diinginkan. Jadi, para desainer itu harus mampu meminimalkan hambatan melalui optimasi bentuk lambung dan pemilihan material yang tepat. Pada saat yang sama, sistem propulsi dipilih dan dirancang supaya dapat menghasilkan gaya dorong yang cukup efisien dan hemat energi. Keseimbangan antara hambatan yang kecil dan propulsi yang efektif akan membuat kapal memiliki performa terbaik dengan konsumsi bahan bakar rendah serta dampak lingkungan yang lebih kecil. Selanjutnya ada rumus-rumus yang berkaitan erat dengan hambatan dan juga propulsi. Rumus yang pertama ada total resistance atau hambatan total, di mana RT sama dengan RF plus RW plus RS.
RT sendiri adalah hambatan total, RF adalah hambatan gesek, RW adalah hambatan gelombang, dan RS adalah hambatan tambahan atau additional resistance. Selanjutnya ada hambatan gesek, ada dua yaitu CF dan RF. Seperti pada gambar, Rho merupakan massa jenis, V merupakan kecepatan, S adalah luas permukaan basa, dan RE adalah bilangan Reynolds. Selanjutnya ada dua rumus lagi, yang dimana rumus ini sebenarnya tidak terlalu berdampak pada hambatan dan juga propulsi. Yang pertama adalah rumus T sama dengan RT, di mana thrust adalah gaya dorong dari propeller untuk menggerakkan kapal atau N. Rumus ini terjadi saat kapal bergerak konstan. Selanjutnya yang terakhir ada rumus P sama dengan T kali F per efisiensi total. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.